Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari Boru Sembiring dari kelas 10 IAA Al-Azhar Medan. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Imam Ahmad dan seorang penjual roti. Imam Ahmad bin Hambali atau dikenal juga dengan Imam Hambali, di masa akhir hidup beliau cerita, suatu waktu ketika saya sudah tua, saya tidak tahu kenapa saya sangat ingin pergi ke salah satu kota yang berada di Irak. Padahal tidak ada janji pada siapapun dan tidak ada hajat. Akhirnya beliau pergi sendiri ke kota Basrah. Beliau bercerita, saat tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah di masjid. Hati saya sangat tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah sudah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tetapi seseorang marbot datang menemui Imam Ahmad dan bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain?" kata marbot tersebut. Lalu kata Syekh dipakai untuk 3 panggilan, yaitu orang tua, orang kaya, dan orang yang berilmu. Lalu tiba-tiba Marbot tidak tahu kalau ia adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak mengenalkan dirinya. Di Irak semua orang telah mengenal Imam Ahmad, tapi pada saat itu tidak ada foto. Jadi orang tidak mengenal wajahnya, tetapi orang tahu dengan namanya yang sudah terkenal. "Saya ingin istirahat," kata Imam Ahmad. "Saya ingin istirahat, saya musafir." Sang marbot menanggapi, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dikunci pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi Syekh?" kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid gak boleh, di teras masjid juga tak boleh." Imam Ahmad pun diusir. Di samping masjid ada seorang penjual roti. Penjual roti itu sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian, Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya." Ketika Imam sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil," kata Imam Ahmad. "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumah, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Penjual roti itu pun berperilaku unik. Jika Imam Ahmad mengajak ngomong, dijawab. Kalau tidak, dia membuat adonan sambil melafalkan istighfar, "Astagfirullah." Ketika menaruh garam, dia akan mengucapkan astagfirullah. Memecahkan telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Tukang roti ini selalu mendawamkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Kebiasaan itu pun menarik perhatian Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual." Imam Ahmad pun bertanya, "Ma tashmaru filuk?" "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Tukang roti itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pas dikabulkan Allah. Semua yang saya minta ya langsung diterima," katanya. Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kasih." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Mendengar itu, seketika Imam Ahmad langsung bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid, sampai ke jalanan ternyata berkat istighfarmu." Penjual roti itu pun terperanjat seraya memuji kebesaran Allah. Dia tak menyangka kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya adalah seorang ulama besar yang dirindukannya. Demikian kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfar tukang roti yang penuh hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.